menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat siang Sintang, Kalimantan Barat kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini adalah keterampilan baru di era digital. Kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika selaku moderator untuk siang hari ini, dan sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini, di mana teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ini akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders lainnya. Sebelum acara dimulai, juga ada sejumlah tata tertib yang harus saya bacakan kepada Anda semua, dan saya harap ini dipatuhi oleh teman-teman narasumber dan juga teman-teman peserta. Yang pertama, dimohon untuk tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan, lalu dimohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi, dan dimohon untuk selalu menyalakan kamera video, tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir setelah seluruh narasumber memberikan materinya. Lalu dimohon segera mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan di-share di kolom komentar. Setelah Anda mengisi pretest dan juga post-test, secara otomatis Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Dan yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita berada dalam sikap sempurna. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan video arahan yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan dilanjutkan sambutan oleh Dr. Haji Jarot Winarno, M.Med PH, Bupati Sintang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus
dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan juga sambutan yang diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC dan tadi dilanjutkan oleh Dr. Haji Jarot Winarno Emet selaku Bupati Sintang. Sebelum kita memulai ke acara berikutnya, sebelum saya memperkenalkan siapa-siapa narasumber yang akan menemani saya pada siang hari ini, marilah kita memulai webinar dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran webinar tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman untuk Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tema hari ini adalah keterampilan baru di era digital. Ada 4 narasumber yang nanti akan menemani saya. Narasumber yang pertama nanti ada Kak Elda Suryani, musisi dari Stars and Rabbit. Nanti materinya seputar mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Lalu yang berikutnya nanti juga ada Pak Nuryanto, SPD, Guru SDN 8, di mana materinya seputar phishing, apa itu, bagaimana cara untuk menghindarinya. Lalu nanti yang ketiga ada Kak Maharani Lulu, influencer dan juga model. Dan juga yang keempat nanti ada Gradila Apriani, Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Kapuas Sintang 2020-2025. Baik, itulah 4 narasumber yang nanti akan menemani saya. Saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk aktif di kolom chat, berikan pertanyaan terbaik kalian, tulis saja di kolom chat. Nanti akan dibacakan di sesi akhir saat kita tiba di sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke narasumber yang pertama. Saya panggilkan untuk kita semua, Kak Elda. Oke, hai Kak Elda, apa kabar? Hai, Sebentar. aku baik. Oke. Alhamdulillah baik. Sebentar, suaranya belum terdengar jelas. Oke, Kak Elda, halo. Iya. Wow, akhirnya bisa berjumpa. Aman Kak, akhirnya bisa berjumpa dengan Kak Elda. Kalau biasanya cuma ketemu di atas panggung, hari ini berjumpa lewat layar gadget. Tapi gimana Kak, selama pandemi job manggung aman atau virtual gitu? Selama 1 tahun lebih ini kami mencoba untuk tatap
mengikuti acara ya secara virtual ya, secara virtual. Tapi bukan dalam konteks manggung, jadi itu lebih supaya tetap musiknya tetap aktif, karena kan banyak pihak yang terlibat itu semuanya juga sedang mencari cara baru untuk beradaptasi dengan situasi sekarang ya, khususnya entertainment dan teman-teman musisi. Semuanya ini emang sedang dirombak abis dan sedang mencari bagaimana untuk tetap berada di permukaan digital. Iya betul banget sih, saya setuju Kak Elda. Tapi selama pandemi, kalau beberapa musisi begitu ketika pandemi gini kan, walaupun gak ada panggung virtual, mereka tuh biasanya kayak bikin YouTube, akustik dan sebagainya. Kalau Kak Elda yang gimana? Biar tetap aktif gitu ya Kak ya? Ya, kami memanfaatkan sosial media yang ada untuk tetap bermusik gitu. Jadi tetap posting kegiatan-kegiatan yang tetap encouraging ya, tetap memberikan semangat. Kalau ini bisa dilakukan kok dan masih bisa menginspirasi, harapannya sih begitu. Jadi nggak mandek. Iya kan, kalau mandek gimana ya, mandek-dek gitu nggak ngapa-ngapain juga rasanya nanti kagok juga kalau tiba-tiba udah dibolehin event, udah dapat undangan manggung gitu ya Kak ya. Oke, Kak Elda, hari ini kita ngobrolnya mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal itu, saya ingin tahu nih, kalau Kak Elda ini tipenya pengguna sosial media yang kayak gimana? Yang aktif banget menggunakan sosial media atau cuma kayak scroll-scroll aja lihat informasi? Aku tipe yang secukupnya. Jadi aku mencoba untuk dengan kesadaran penuh ketika menggunakan sosial media. Aku harus tahu tujuannya apa sebelum ngebuka salah satu aplikasi misalnya. Oke, aku mau posting kegiatanku yang kemarin, atau aku mau cari inspirasi Jadi semakin aku mempunyai kesadaran tersebut, aku tidak asal menghabiskan waktuku tanpa sadar, tiba-tiba 1 jam habis hanya untuk scrolling gitu. Tapi aku sudah tahu dulu tujuannya dari awal menggunakannya itu untuk apa. Jadi sepertinya aku tipe yang seperti itu. Oke, yang kayak mencari informasi cuma lihat-lihat aja gitu ya, kayak nggak yang apa-apa di-upload. Kadang-kadang ada isu yang lagi hits, ikutan di-repost terus dikomenin nih dengan pendapat pribadi, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ya, makanya itu ya, ya itu makanya di sini kita juga sambil belajar juga yang seperti apa sih gitu, yang bijaknya dalam menggunakan digital gitu. Makanya kita meliterasi diri sendiri juga. Makanya aku senang sekali ada menjadi ikut bagian di sini gitu. Jadi lebih paham. Wow, teman-teman peserta juga pasti seneng banget karena biasanya cuma ngeliat Kak Elda di atas panggung nyanyi. Hari ini bisa bertukar wawasan sama Kak Elda, mengetahui bagaimana pendapat-pendapat Kak Elda soal literasi digital. Kak Elda, hari ini kan kita ngobrolnya soal mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah, kalau menurut Kak Elda memang seberapa penting sih Kak korelasi antara dunia digital, sosial media dan sebagainya dengan budaya yang ada di Indonesia? Penting, karena memang kalau kita memanfaatkan dengan baik dunia digital dan meliterasi dengan baik, kita jadi bisa memperkenalkan nilai-nilai yang baik juga yang ingin kita kenalkan ke khalayak yang lebih luas lagi. Kalau tadi kita menikmati sendiri, tapi ini ada hal baik yang ingin kita bagikan loh, gimana caranya nyampe ke sana? Nah, sekaranglah saatnya. Bagaimana bisa dilihat sampai skalanya yang lebih besar, bahkan mungkin sampai internasional gitu. Kalau itu yang skalanya yang jauh ya. Tapi ini yang skalanya, yang saya di Jawa, tapi ingin
ngasih tahu teman-teman yang ada di Kalimantan atau ngasih tahu teman-teman yang ada di Sumatera atau Sulawesi di pulau yang lain kalau ada tempat seperti ini loh, ada makanan seperti ini loh yang menjadi bagian dari budaya Indonesia itu sendiri kan. Gitu. Jadi menurut aku ini hubungannya erat sekali karena ini juga sarana, jembatan untuk kita semua saling mengenali budaya masing-masing, budaya daerah khususnya ya. Jadi memperkaya itu, memperkaya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Oke, baik. Kak Elda, sebagai seorang musisi dan juga seniman gitu ya Kak ya, mungkin ada tips juga untuk teman-teman peserta yang hari ini hadir, bagaimana cara kita untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui digital yang saat ini harusnya semakin memudahkan kita untuk mengenalkan budaya Indonesia. Aku yakin teman-teman di sini semua sudah cukup fasih ya dalam menggunakan atau paling enggak mengetahui apa saja platform digital yang bisa dipakai untuk memperkenalkan karakter masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pekerja kreatif ya, misalnya kalau contohnya musisi juga seperti aku, kita bisa bikin musik video dengan memperkenalkan misalnya alam. Karena Stars and Rabbit pernah melakukan itu beberapa tahun yang lalu. Kami sempat syuting di Sumba, di NTT situ untuk memperkenalkan alam Sumba yang cantik banget. Yang sampai akhirnya bikin semuanya penasaran, geger juga. Waktu itu habis lihat video itu, ini di mana? Gitu. Langsung pada berangkat ke Sumba gitu pasti ya. Indonesia. Iya bener banget. Jadi itu salah satu contoh kecil dan kita bisa memanfaatkan semua sosial media yang misalnya skalanya lebih kecil untuk posting. Aku lagi makan, misalnya aku orang Sumatera ya, Bapak Ibu ke Sumatera. Jadi aku lagi makan pempek. Misalnya ada yang belum tahu ini makanan apa. Oh ini dari Palembang nih, makanan kita nih enak nian gitu. Terus aku posting di sosial media misalnya. Itu pun bisa jadi salah satu sarananya. Pakai aku lagukan misalnya, aku nyanyiin. Oh banyak sekali caranya. Jadi jangan sedih, banyak sekali. Ini di sini pun kita juga mempelajari itu gitu. Jadi Seru memang kalau apalagi mempromosikan Indonesia langsung datang ke tempatnya begitu ya. Nah kadang-kadang Kak teman-teman peserta itu bingung begitu mencari inspirasi. Mereka mungkin berasal dari Jawa. Kira-kira Jawa itu apa yang harus dieksplor? Kalau misalkan mereka mungkin konsennya ke apa? Sebagai seorang musisi begitu, harus bikin lagu yang kayak gimana ya? Nah gimana caranya biar mereka itu bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital? Oke, untuk mendapatkan inspirasi ya, gampang sekali. Kuncinya adalah memperhatikan lingkungan terdekat kita. Itu adalah hal yang paling dekat dan itu yang paling kita sering abaikan. Padahal sebenarnya inspirasi itu ada di sekitar kita. Kalau kita mau memperhatikan bagaimana, kalau ngomongin budaya Indonesia, kita harus memahami dulu ini hubungannya adalah dengan karakter bangsa Indonesia itu sendiri, karakter masing-masing orang yang ada di dalam bangsa itu. Dan misalnya kita memperhatikan bagaimana sesama tetangga saling gotong royong, terus toleransi terhadap teman-teman yang berbeda suku atau berbeda kepercayaan gitu. Itu dari situ aja kita sudah bisa mengambil sebuah tema untuk misalnya kamu bikin lagu gitu. Itu salah satu contoh banyak terjadi dan aku pun juga begitu. Seperti salah satunya aku perjalanan dari Jakarta ke Jogja lewat pakai kereta. Dan perjalanan itu aku melihat betapa indahnya pemandangan itu, apalagi waktu aku lewat Bumi Ayu, aku tersentuh sampai aku menangis dan sampai aku bikin lagu. Ada salah satu lagu di Stars and Rabbit yang terinspirasi oleh perjalanan itu. Itu salah satu contohnya.
Jadi banyak sekali memang intinya, tapi kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita dengan lebih seksama. Oke, karena hari ini temanya seputar kebudayaan Indonesia. Tadi Kak Elda menceritakan sedikit ada lagu yang memang terinspirasi dari budaya Indonesia. Nanti boleh ya Kak di akhir dinyanyiin dikit aja, dua bait aja liriknya untuk kita semua. Tapi nanti di akhir acara saya masih mau ngobrol dulu sama Kak Elda nih. Kak Elda, kalau untuk sejauh ini dari Stars and Rabbit sendiri ada nggak sih project-project yang di masa pandemi ini yang memang konsen mengenalkan budaya Indonesia walaupun dilakukan secara virtual dan sebagainya? Beberapa hari yang lalu saya sempat menemui saya sempat mengikuti sebuah acara itu yang akhirnya di situ saya temukan banyak sekali musisi dari Borneo, dan itu saya cukup kaget dan surprise banget karena dari ratusan itu mungkin 80% diantaranya menggunakan alat musik tradisional Kalimantan yang sape ya, gitar yang gede itu yang bunyinya cantik sekali itu, terus ada sulingnya itu khas sekali juga gitu. Itu saya belajar di situ. Saya sampai cari tahu, oh aku baru lihat ini, aku baru dengar itu. Dan aku curious ya, penasaran. Sampai akhirnya aku memikirkan, oh ini kayaknya boleh juga, ini sangat menginspirasiku untuk gimana caranya misalnya Stars and Rabbit, mungkin suatu saat kalau misalnya aku manggung, menginputkan alat musik tradisional dengan lebih sering misalnya gitu. Jadi itu inspiratif banget gitu ya buat aku ya. Dan ya begitu. Oke Kak Elda, sebelumnya saya mohon maaf banget karena suara Kak Elda di saya agak delay, jadi agak kepotong-potong gitu, tapi nggak apa-apa Kak, kami menangkap banyak ilmu pengetahuan baru dan informasi baru dari Kak Elda, khususnya inspirasi-inspirasi untuk mengenalkan budaya Indonesia. Karena waktunya nggak panjang Kak, mungkin ada tips juga kepada para peserta yang saat ini hadir, dari mana mereka kira-kira harus memulai mengenalkan budaya Indonesia. Karena kalau misalkan tolak ukurnya influencer dan juga artis, sepertinya kok unggahan sosial medianya sudah terlalu mewah, terlalu susah begitu, karena mungkin melibatkan banyak orang, konten kreator dan sebagainya. Kalau kita memulai dengan diri sendiri mengenalkan budaya Indonesia dengan gadget kita yang seadanya, apa yang harus kita lakukan? Budaya Indonesia tidak melulu hubungannya dengan yang sifatnya tampak di permukaan, misalnya bahasanya atau makanannya atau alat musik, alat mainan tradisional, nggak selalu melulu yang sifatnya di permukaan, tapi ada yang lebih mendasar yang sifatnya lebih keseharian, yang itu mungkin lebih relate dengan pribadi masing-masing, yang seperti tadi aku sampaikan karakter kita sebagai bangsa Indonesia dan bagaimana lingkungan sekitar kita membentuk kita sebagai pribadi yang akhirnya mewakili kultur bangsa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada gotong royong Karang Taruna, mungkin bisa dari situ kalau misalnya kamu bersemangat dengan itu sederhana kan, hal sederhana yang menggambarkan banyak sifat bangsa Indonesia gitu. Kalau misalnya kamu posting itu akan menular sesuatu yang positif, itu akan menarik orang banyak dan akhirnya menginspirasi. Wah, di desa itu atau di tempat itu kok ada ya, di perumahan itu kok ada gotong royong bersihin sampah. Kayaknya seru kalau kita bikin juga yuk. Misalnya, itu kan juga mengangkat nilai positif dari karakter kita sebagai bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari hal kecil seperti itu.
seperti itu. Wow, dimulai dari hal kecil, peka terhadap sekitar, nggak usah yang jauh-jauh dulu karena di sekitar kita pun sebenarnya banyak. Cuma ya itu kita harus menjadi masyarakat yang lebih peka ya Kak Elda. Kak Elda terima kasih banyak. Tapi saya mau menagih janji saya tadi yang terakhir, boleh kita nyanyikan sedikit 2 bait aja lagu yang tadi Kak Elda bilang. Jujur saya ini sangat ngefans sama Kak Elda dari Kak Elda masih di Evo. Jadi boleh dong saya mendengar suara Kak Elda langsung dengan permintaan saya sendiri. Aduh, lagu yang mana ini ya? Lagu yang mana ini ya? Kalau saya request yang terserah Kak Elda mau nyanyi Iya, yang mana, yang boleh. Bumi Ayu tadi Iya, boleh. Oke. Oke. Ah, Ah, itu judulnya itu Old Man judulnya Finger. Old Man Finger. Oke. Iya. Jangan Iya. shock semuanya. Jangan shock semuanya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. White flag on a green grass, colorful laundry on the rocks, houses on the woods. Mini carousel on a tarnished field, dirty ducks on a little river, a bed of bricks filled with a growing trees. Wow, thank you. Terima kasih banyak Kak Elda. Suaranya membuat kita semangat untuk mengikuti webinar siang hari ini. Kak Elda tetap bersama kami. Nanti sampai sesi tanya jawab, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk Kakak. Terima kasih banyak Kak Elda. Dari Kak Elda kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Semoga teman-teman masih tetap semangat. Sudah diberi hiburan yang cukup menarik oleh Kak Elda begitu ya. Suara indah dari Kak Elda untuk membuka narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Pak Nuryanto SPD, guru SDN 8 dan akan memberikan materi phishing. Apa itu dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak, silahkan untuk dilanjutkan. Jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya bersama-sama sharing mengenai literasi digital. Dan pada siang hari ini panitia memberikan kesempatan ya untuk sharing walaupun mungkin tidak lama ya, mudah-mudahan informasi yang bisa dibagikan nanti bisa sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan tentu saja untuk kita semuanya seperti itu. Ini mohon maaf cuacanya sedang hujan di sini udah mulai. Pak Nur, kami belum mendengar, ya kami belum melihat tampilan share screen Anda dan sepertinya gambar Anda berhenti. Semoga tidak cuma di kami, tapi sepertinya di seluruhnya. Oke, Pak Nur sepertinya ada kendala untuk dikoneksi. Sudah bergabung lagi, terputus Pak Nur. Nggak apa-apa ya Pak Nur, kita hold sebentar, kita geser lagi ke narasumber yang, oh sudah bergabung lagi, oke. Pak Nur? Halo? Pak Nur, sebentar. Kami belum mendengar suara Pak Nur di sini. Halo. Iya, Pak Nur. Sekalian saya mau bilang, Pak, untuk share screen-nya, PowerPoint-nya sudah disiapkan ya, Pak? Sudah. Oke, saya share screen soalnya ya. belum muncul tampilan PowerPoint-nya. Baik, silakan untuk dilanjutkan, Pak Nur. Oke, sudah kelihatan ya Bu ya? Sudah Pak, terlihat. Silakan untuk dilanjutkan. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan suara saya tetap terdengar jelas karena di sini lagi hujan lebat gitu ya. Jadi di sini materi yang akan saya sampaikan itu adalah tentang phishing ya. Apa sih phishing itu ya? Apa itu dan bagaimana cara untuk menghindarinya seperti itu.
Jadi Bapak Ibu, memang di masa pandemi ini eh, aktivitas kita itu hampir 100% mungkin yang tadinya offline itu berubah menjadi online seperti itu, dan ini membutuhkan suatu pembiasaan yang sangat menjadi perhatian kita gitu kan, di mana aktivitas-aktivitas tersebut yang tadinya kita banyak lakukan secara offline, sekarang kita banyak lakukan online seperti itu. Dan ini keadaan seperti ini itu lebih banyak memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang banyak dilakukan secara digital seperti itu. Nah, kemudian apa sih kaitannya dengan phishing ini, Bapak Ibu? Di masa pandemi ini ya, di tahun 2020 dan sebelumnya sebenarnya phishing itu sudah terjadi sejak lama gitu kan. Namun di tahun pandemi ini skala tingkat kejadian yang namanya phishing ini itu meningkat sangat tajam sekali gitu kan. Apalagi di awal tahun 2020 kemarin saja situ, menurut data yang diberikan oleh Anti Phishing Working Group, itu sekitar 165.772 website phishing menjaring korban seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali kita temui ya website-website yang siap menjebak kita tentunya dalam bertransaksi atau dalam berkegiatan digital seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih phishing itu gitu kan? Nah, phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan teknik pengelabuan, Bapak Ibu. Nah, seperti yang ada di gambar ini kan ada gambar pancing ya. Nah, untuk memancing korbannya itu dengan berbagai cara, dengan pengelabuan. Kalau kita mancing ikan kan biasanya pakai umpan palsu. Nah, kita mengelabui ikan itu atau mengelabui korban itu, para pelaku phishing itu dengan sesuatu yang palsu seperti itu kan, misalkan website palsu, email palsu dan sebagainya seperti itu. Nah, apa sih yang jadi sasaran oleh pelaku phishing itu ya? Yang pertama data pribadi Bapak Ibu, misalkan seperti identitas, nama, kemudian tanggal lahir gitu kan, atau yang berhubungan dengan akun bank seperti itu. Kemudian data akun. Nah, data akun ini biasa tentu saja username ya kan, email, password itu sudah pasti menjadi sasaran. Kemudian data finansial seperti saya sampaikan tadi kan, rekening bank gitu kan, atau mungkin nomor kartu debit, kemudian nomor CVC di belakang kartu debit itu juga menjadi incaran. Nah, bagaimana sih kok bisa gitu kan data-data seperti itu diserahkan oleh kita selaku korban misalkan ya. Mudah-mudahan di acara ini kita tidak ada yang jadi korban phishing seperti itu. Bagaimana kok bisa diserahkan? Ternyata banyak sih tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelaku phishing itu gitu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada jenis phishing ya. Ada beberapa jenis phishing. Kalau di sini sekitar ada 4 ya, ada 4 phishing yang biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan digital seperti itu. Yang pertama itu ada email phishing, kemudian spear phishing, kemudian whaling, dan kemudian web phishing seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu ada email phishing ya. Mungkin Bapak Ibu sering ya pernah juga ada pengalaman yang mendapatkan email palsu seperti itu. Mirip-mirip dari suatu lembaga ya, tapi kalau kita cek betul-betul itu alamat domain atau alamat emailnya itu mungkin menggunakan email pribadi gitu kan, atau mungkin menggunakan email palsu dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi gitu kan. Dan itu adalah bisa diidentifikasi sebagai email phishing. Nah, tipsnya agar kita, mungkin di sini saya nggak ada nampilkan screenshotnya ya. Nah, agar kita terhindar dari ini, kita hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati menggunakan email kita. Nah, hati-hatinya bagaimana? Sekarang ini banyak sekali kegiatan webinar-webinar. Ya, banyak sekali. Nah, kita harus identifikasi betul-betul siapa sih penyelenggaranya. Kan kalau kita daftar kegiatan itu, pasti email itu akan pasti diminta gitu kan. Dalam formnya itu apa, pasti email itu akan diminta oleh penyelenggara. Dan untuk mengantisipasinya, Bapak Ibu harus memastikan alamat email pengirimnya itu adalah betul-betul valid.
Kemudian spear phishing ini kurang lebih sama ya, sama seperti email phishing, hanya saja targetnya itu sudah ditentukan, ya sudah ditarget, misalkan seperti pimpinan organisasi gitu kan, atau direktur atau apa yang memang memegang peranan penting gitu kan. Dan biasanya kalau yang spear phishing ini informasinya sudah diketahui ya, informasinya sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu barulah dikirimi website phishing atau alamat-alamat palsu untuk menipu calon korbannya. Jadi identitasnya kalau yang di spear phishing udah ketahuan. Namanya siapa gitu kan, emailnya apa, itu udah tahu duluan. Ya nomor HP-nya berapa, akun dompet digitalnya apa gitu kan, itu udah ketahuan biasanya. Kemudian yang ketiga whaling. Nah, whaling ini yang seperti kurang lebih sama, itu memang sudah ditarget kalau whaling itu ya. Misalkan dia ini seorang pejabat gitu kan, ataupun mungkin suatu pimpinan organisasi ataupun pimpinan perusahaan, memang sudah ditarget gitu. Nah, dan skemanya yang dilakukan itu sudah mungkin sudah sesuai untuk menjabat targetnya seperti itu kan. Nah, kemudian yang keempat ini web phishing Bapak Ibu. Nah, web phishing ini sangat sering sekali. Ya, itu biasa kalau kita ketemui ya, web phishing itu mungkin tampilannya mirip seperti web perusahaan, bank atau apa gitu kan. Tapi kalau kita lihat betul-betul itu alamat websitenya berbeda ya. Misalkan agak diplesetkan sedikit. Mungkin di alamat yang aslinya tidak ada underscore di tengahnya. Nah, misalkan bank apa gitu kan, langsung .co.id. Nah, tapi kalau misalkan yang web phishing ini bank ada underscore-nya, ada tanda stripnya atau apa, yang intinya mirip, tampilannya dibuat mirip, tapi alamat domainnya itu berbeda. Itu namanya web phishing. Dan itu kawan-kawan harus hati-hati, ya harus hati-hati ketika mengakses website download gratis. Nah, website download gratis itu biasanya kalau udah kita download, mana link downloadnya ini kan banyak sekali. Salah-salah kita nginstal aplikasi yang lain yang berbahaya itu banyak sekali, malware dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang di laptop kita muncul pop up sendiri gitu kan. Jadi hati-hati terhadap ini gitu kan. Bisa jadi kita itu dengan kita mengakses website-website yang kurang baik atau apa, itu akan otomatis terrekod oleh mereka seperti itu. Dengan berbagai cara kan kita nggak tahu seperti itu ya. Oke, ini jenis-jenisnya tadi Bapak Ibu. Kemudian ini sudah saya sampaikan ya. Kemudian, nah bagaimana sih kok aksi itu bisa dilakukan, seperti apa sih phishing itu? Nah ini mungkin yang sering ini ya, yang sering nih. Nah ini ya pulsa gratis dari lembaga mana gitu kan, apa namanya, kuota gratis itu mungkin hampir setiap hari ya masuk ke grup WA gitu kan. Udah masuk ke grup WA yang A, terus kemudian muncul lagi di grup WA yang lain seperti itu. Dan itu bahaya Bapak Ibu ya. Ini kan kalau kita perhatikan kan judulnya memang dari suatu kementerian gitu kan. Tapi kalau lihat linknya, nah ini linknya beda nih. Ya linknya beda, terus link yang di atasnya lagi beda lagi gitu kan. Jadi memang kita harus benar-benar teliti gitu. Jangan terpancing dengan yang ininya. Dan ini memang banyak sekali. Bahkan sebelum pandemi pun banyak. Selama pandemi ini makin lagi meningkat gitu kan hal-hal ini. Dan ini memang harus hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita klik, ya mungkin nanti di situ dimintakan data misalkan nomor HP di awalnya, kemudian email, kemudian nomor rekening auto dan sebagainya seperti itu. Nah, ini banyak sekali. Kemudian jadi yang pertama itu memang pelaku udah menentukan ya, memilih calon korbannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua bisa saja sudah punya tujuannya. Apa sih yang ingin dilakukan, yang data yang didapatkan, apakah data dari perusahaan atau data dari orang tersebut atau data keuangannya seperti itu kan. Nah, itu sudah ditarget sejak awal. Kemudian yang ketiga itu membuat website phishing gitu kan. Jadi untuk membuat website ini sekarang nih banyak sekali toolsnya ya. Banyak sekali toolsnya yang tersedia dan banyak disediakan oleh penyedia-penyedia tema premium gitu kan. Jadi mungkin bisa dibuat semirip mungkin seperti itu ya oleh para pelaku phishing tersebut. Bahkan mungkin bisa lebih menarik gitu kan dari tampilan website aslinya. Jadi kita memang harus hati-hati, harus cek dulu mainnya seperti itu. Dan pastikan
di website itu ada tanda gemboknya kalau di pojok kiri atas ya ada SSL-nya gitu ya. Nah itu adalah untuk memastikan bahwa paling tidak website itu aman gitu kan. Kemudian yang keempat setelah buat websitenya ya calon korbannya mengakses website phishing tersebut. Seperti yang dilakukan ini kan HTTP nggak ada S-nya berarti ini kan nggak aman nih, nggak ada SSL-nya ya. Kuota sekolah titik online gitu kan. Nah ini udah dibuat oleh para pelaku tersebut dan banyak sekali ini ada kuota pengajar online gitu kan macam-macam ya. Nah itu kemudian nomor 5 ya itu mengikuti instruksi pelakunya ya. Jadi setelah dibuat websitenya nanti di situ ketika diakses itu ada tahapan-tahapan yang harus mungkin dilalui oleh calon korban gitu kan. Misalkan mengisi data diri ya kan. Terus apa kemudian nanti mungkin di terakhirnya sudah isi semua lengkap gitu kan. Silahkan bagikan tautan ini kepada teman-teman yang lainnya agar mendapatkan manfaat gitu kan. Ini lebih bahaya lagi gitu kan. Jadi lebih multiple efek gitu kan. Jadi lebih udah share ke sini ke grup yang lainnya lagi seperti itu. Kemudian nah yang keenam itu datanya akan dimanfaatkan. Jadi data-data ini memang bahaya Bapak Ibu ya. Kita setelah mengisi itu bisa dimanfaatkan macam-macam sih. Dimanfaatkannya bisa saja itu dijadikan untuk membuat akun palsu gitu kan. Akun media sosial palsu mengatasnamakan kita gitu kan. Kemudian untuk dijual kepada pihak-pihak lain yang mungkin memerlukan data tersebut gitu kan. Tapi seperti itu dan mungkin jangan pernah juga kita berpikir saya ini hanya nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa gitu kan. Saya misalkan kayak saya ya, saya tinggalnya kan di pelosok itu kan daerah 3T gitu kan. Saya ini di 3T siapa sih mau bajak saya. Memang kita mungkin punya pemikiran seperti itu kan, tapi di data kita ya, di perangkat kita, di handphone kita, itu kan ada kawan-kawan kita. Nah, kawan-kawan kita itu kan bisa kena jadi korbannya juga seperti itu. Nah, itu jadi jangan melihat siapa kitanya, tapi di data kita nih ada siapa-siapa, mungkin ada keluarga kan, ada rekan kita kan, mungkin ada atasan atau sebagainya, itu juga bisa menjadi sasaran berikutnya seperti itu. Oke. Yang berikutnya ini yang tipsnya ya agar kita tidak menjadi korban Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita mungkin harus selalu mengupdate ya informasi tentang phishing. Tidak hanya tentang phishing, mungkin ya informasi yang lainnya gitu kan. Misalkan kejahatan cyber ini kan udah makin berkembang sekali. Ya mungkin dari awal-awal dulu sebelum masif yang online-online tuh udah mulai dari software-software palsu gitu kan. Nah, sekarang udah ke arah menjerat menjerat korban dalam digital banking dan sebagainya itu kita harus update. Salah satunya mungkin ya kita harus follow ya, selalu follow akun Cyber Kreasi ini sering sekali banyak di Instagramnya itu update tentang keamanan digital itu silahkan Bapak Ibu follow itu bagus sekali saya lihat grafisnya juga dengan singkat sekali bisa menjelaskan bahayanya phishing atau bahayanya hal-hal yang lain seperti itu. Kemudian kita selalu cek siapa pengirim emailnya gitu kan. Biasanya kalau kita mendaftar dalam suatu kegiatan webinar atau apa, terkirim emailnya itu bukan satu-satu. Ya misalkan dari penyelenggara dari lembaga apa ngirimnya bukan satu person, tapi langsung dalam satu kiriman email itu misalkan 500 email langsung dalam sekaligus. Jadi kita bisa melihat data itu ada akun email yang lainnya. Nah, ini yang bahaya gitu kan. Kalau penyelenggara itu mengirimkannya satu email ke masing-masing orang tanpa melibatkan yang lainnya itu aman insya Allah kan. Tapi kalau dalam sekali kirim email langsung di pengirimnya itu 500 masukkan situ. Jadi kita lihat sebagai penerima itu kan. Bisa melihat oh ini udah dikirim ke mana-mana. Ya email yang lain itu bisa kita ambil ya, bisa diambil oleh mungkin user lain yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, jadi kita harus cek betul-betul penyelenggara kegiatan atau apa itu udah benar-benar paham tentang ini seperti itu. Kemudian jangan asal klik link yang diterima seperti yang banyak marak di grup WA, tiket gratis, pulsa gratis, kuota gratis dan sebagainya itu atau diskon di marketplace atau apa itu lebih baik hati-hati gitu kan. Hati-hati untuk diterima. Artinya kita mengurangi rasa kekepoan kita ya, rasa keingintahuan kita terhadap hal-hal seperti itu. Lebih aman kita cari lihat di sosmed officialnya gitu kan, lebih aman kalau mau cari promo-promo atau apa gitu kan. Ke websitenya langsung atau ke sosial medianya atau aplikasinya langsung seperti itu. Daripada kita melihat promo itu langsung kita klik, wah itu bahaya.
Kemudian pastikan keamanan website yang diakses itu aman, Bapak Ibu. Ketika kita mengakses suatu website ya, pastikan di pojok kiri atas itu HTTP-nya itu HTTPS ya, atau dia memasang sertifikat SSL. Kalau tidak itu biasanya kan ada segitiga ya, website ini tidak aman. Nah, itu cepat-cepat tinggalkan, jangan dipaksa lanjutkan. Wah, itu bisa bahaya nanti. Pastikan website tersebut aman ya. Paling mudah dilihat itu kalau di pojok kiri atas sebelum nama domainnya itu ada tanda gembok. Nah, itu SSL namanya. Kemudian gunakan browser versi terbaru ya. Jangan lupa mengupdate browser Bapak Ibu ya. Browsernya diupdate, terus kemudian secara kontinu ya dihapus historinya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali Bapak Ibu hapus history atau KC ya di website tersebut. Karena data-data itu kan biasanya tersimpan. Password tersimpan secara otomatis di website, di browser gitu kan. Password tersimpan otomatis di browser, di HP atau apa. Paling tidak secara kontinu Bapak Ibu harus membersihkan history atau KC yang tersimpan di web browser ataupun di handphone Bapak Ibu. Kemudian waspada ya ketika kita dimintai data pribadi, ini memang harus hati-hati sekali. Jangan sampai data itu meminta rekening atau apa, ataupun misalkan nick, ya itu nick itu bahaya ya. Kemudian dan sebagainya. Kalau nick aja kan bisa dikirim ya, bisa dikirim udah dapat nicknya. Foto itu kan bisa cari di sosial media. Nah, enggak harus misalkan kita untuk mendaftarkan sesuatu dalam satu aplikasi atau apa, kan harus pakai selfie ya, selfie. Namanya itu kan harus upload foto gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kan udah tahu nick-nya, udah tahu akunnya, kita bisa cari colok aja di sosial medianya. Yang mirip-mirip mungkin kan. Nah, dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Yang mudah-mudahan tidak terjadi. Paling tidak menghindari dalam suatu kegiatan atau apa meminta data nick atau apa itu Bapak Ibu harus hati-hati. Kemudian gunakan cek akun online secara rutin ya. Kalau kita udah mendaftar di website-website apa itu sering dicek. Gunakan password yang berbeda-beda ya antara satu akun dan akun yang lainnya kalau bisa berbeda. Jangan sama ya. Jangan juga kita menggunakan password ini mirip dengan email kita ya atau mirip dengan nama kita. Itu sangat mudah sekali ditebak ataupun website menggunakan password menggunakan tanggal lahir atau apa itu sering sekali ditebak ya. Lebih baik kita gunakan yang sulit ya, misalkan ada huruf besar, kemudian ada huruf kecil ya, ada angka, kombinasi karakter khusus misalkan tanda pagar ataupun garis miring dan sebagainya, tanda petik dan sebagainya itu lebih direkomendasikan. Kemudian gunakan two factor authentication ya. Jadi menggunakan autentikasi 2 tahap ya, misalkan ketika sudah mendaftar dengan email, kita nanti biasanya dapat konfirmasi dari akun kita ya, konfirmasi ke handphone kita gitu kan, seperti kode OTP, mungkin ke link email verifikasi dan sebagainya, itu lebih aman ya. Mungkin ya memang terasa lebih ribet gitu kan, harus verifikasi di HP, harus verifikasi di email, tapi itu memang kebutuhannya memang seperti itu ya, memang lebih sekarang ini lebih berbahaya gitu, daripada kita menggunakan password. Dan kalau bisa untuk di nomor poin 8 itu faktor authentication ini, misalkan Bapak Ibu ya install mobile banking di HP yang canggih gitu kan, di HP yang smartphone. Kalau bisa aplikasinya di HP yang smartphone, tapi nomor Bapak Ibu di HP yang tanpa internet ya, jadi dua gadget yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Ketika menerima kode OTP itu tidak di dalam HP yang canggih itu, yang smartphone itu. Karena apa? Kalau misalkan terhack atau apa, kan kode OTP-nya masuk di HP yang satunya seperti itu. Jadi mungkin install aplikasi mobile banking-nya yang tidak ada terkoneksi internet, itu lebih aman. Kemudian lakukan scan malware secara berkala ya. Di scan laptopnya ini paling. Pak Nuryanto, maaf saya potong sebentar di sini. Saya mau mengingatkan waktunya sudah habis. Silahkan untuk segera ditutup. Oke, baik. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, ada 9 tahap. Nanti bisa cari-cari informasi lagi banyak sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti silahkan untuk
menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan diskusi bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nuryanto untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Pak Nuryanto tadi memberikan materi seputar phishing, apa itu dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Dari Pak Nuryanto kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya atau narasumber ketiga. Sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman peserta untuk silahkan menulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Untuk peserta yang bertanya dan memposting kegiatan pada siang hari ini nanti akan dipilih 10 orang yang akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Saya bergeser ke narasumber yang ketiga, ada Maharani Lulu. Kak Maharani ini adalah influencer dan juga model dan memberikan materi seputar do and don'ts. Silahkan kepada Kak Maharani. Oh ya Kak, ini langsung dimulai Kak? Silahkan Kak. Izin share screen ya Kak? Boleh, silahkan. Oke, terima kasih kakak moderator yang telah mengizinkan saya untuk mengisi materi. Pada kali ini saya ingin membawakan materi dari pilar Digital Ethics dengan judul Digital Content Do and Don'ts. Ya, seperti yang kita tahu dari jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 272,1 juta dan sebanyak 175,4 juta penduduknya telah menggunakan internet. Dari jumlah pengguna internet tersebut ada sebanyak 160 juta orang aktif menggunakan media sosial. Ya, 160 juta orang itu bukanlah angka yang kecil ya. Jadi karena dia aktif di media sosial, jadi pengguna tersebut bebas untuk mengunggah konten apa saja dan menyebarluaskan konten apa saja. Oleh karena itu, agar Indonesia makin cakap digital, kita sebagai penduduk Indonesia patut mengetahui etika yang bagaimana dalam mengunggah konten dan menyebarluaskan konten. Yang pertama, bijaksana berkonten. Ya, bijaksana di sini dapat diartikan sebagai sebelum mengunggah konten, kita pastikan dulu konten yang kita unggah itu merupakan konten yang berkualitas. Nah, kualitas di sini pastikan konten tersebut berguna, informatif, dan bermanfaat bagi orang lain. Sebelum mengunggahnya, kita juga pastikan keaslian dan sumber konten tersebut. Apakah konten tersebut keaslian dapat dipertanggungjawabkan, apakah tidak? Nah, berpikirlah bijak sebelum mengunggah konten. Ya, selain di luar kampus, saya juga menjabat sebagai influencer di salah satu konferensi internasional pemuda di Turki. Jadi saya memegang Instagram dan TikTok-nya. Selain untuk mempromosikan acara ini melalui media sosial, kami juga menyebarluaskan konten yang bermanfaat bagi orang lain. Yang biasanya bertujuan untuk mengatasi problematika yang ada di sekitar kita. Misalnya ini, English Essay Tips, 5 tips public speaking untuk pemula, dan juga mengatasi problematika bagi mahasiswa-mahasiswa nih yang ingin mengupgrade dirinya, yang ingin mengupgrade relasi dan CV-nya. Selanjutnya ada visual, pemilihan gambar, kualitas, font, layout, dan audio, dan juga penyampaiannya singkat, padat, dan jelas. Ya, yang kedua, lindungi privacy. Dalam KBBI itu sendiri, privacy adalah kebebasan, keluasan pribadi. Ya, seperti yang Bapak Nuryanto bilang, itu banyak sekali ya aksi-aksi penipuan itu dewasa ini. Ya, kriminalitas sekarang itu dapat bersumber dari informasi yang tersedia di sosial media. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita sebaiknya lindungi apa saja yang menjadi privasi kita, seperti jangan mengunggah data-data pribadi seperti KTP, sertifikat vaksin, dan lain-lain, ataupun dokumen-dokumen lain yang ada barcode-nya itu, kecuali memang ada tujuan tertentu atau tujuan komersil. Selanjutnya, jangan membagikan lokasi terkini. Klik URL yang tidak jelas. Ya, saya sendiri pun banyak sekali yang mengirimkan pesan ke Instagram saya itu dengan mengklik URL yang tidak jelas. Atau yang seperti Pak Nuryanto bilang tadi itu ada yang kuota dan lain-lain, itu banyak sekali. Selanjutnya, tidak mudah berhubungan dengan orang sembarangan atau tidak dikenal. Ya, selanjutnya, check and recheck. Ya, kita itu sangat mudah ya mengunggah konten apa saja, kita sangat mudah menyebarluaskan konten apa saja. Karena itu, dengan adanya feedback, kita dapat mengetahui apakah konten kita itu bertentangan atau tidak dengan nilai masyarakat. Oleh karena itu,
Kalau saya sendiri itu biasanya meluangkan waktu untuk membacakan komentar atau mengirimkan atau membaca pesan-pesan yang masuk ke Instagram atau TikTok saya. Biasanya dari komentar-komentar tersebut yang berisikan kritik dan saran itu saya gunakan sebagai strategi untuk pembuatan konten berikutnya yang lebih baik. Ya, contohnya ini, ada komentar di TikTok IES, itu Kak tips biar lancar interview gak? Ada tips lancar interview nggak? Nah, itu kan kita tahu bahwa ada problematika nih, agar tips biar lancar. Dari situ kita dapat memanfaatkan dan membuat konten dengan tema seperti itu, dengan tujuan agar bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, biasanya saya juga menggunakan fitur Insight di TikTok dan Instagram untuk mengetahui nih performa konten dan akun kita. Ya, selanjutnya hal-hal yang dihindari. Yang pertama, ada sara, pornografi, aksi kekerasan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu banyak sekali perbedaan dan banyak sekali beragamnya suku, agama, dan ras. Di luar negeri pun sama. Oleh karena itu, dengan membuat konten yang menghindari sara merupakan bentuk penghargaan kita sebagai penghargaan bagi perbedaan suku, agama, dan ras tersebut. Begitupun pula dengan pornografi dan aksi kekerasan. Pengguna media sosial itu sangatlah beragam, ada dari anak kecil bahkan sampai orang dewasa. Kita tidak bisa menjamin apakah konten kita itu sampai kepada umur yang tepat. Oleh karena itu, dengan membuat konten yang tanpa mengandung pornografi dan aksi kekerasan itu dapat merupakan bentuk bijaksana kita dalam berkonten. Selanjutnya ada plagiat. Nah, plagiat ini pasti tidak asing bagi kita. Plagiat itu sendiri merupakan kegiatan mengambil karya orang lain dan menjadikannya sebagai karya kita. Apabila kita menyukai dengan karya orang lain, kita harus mencantumkan sumbernya dari mana, kredit dari mana, gitu. Sebagai bentuk penghargaan kita terhadap sang penciptanya. Selanjutnya ada hoax. Nah, hoax ini pun kita itu karena menggunakan media sosial itu sangatlah mudah. Kita di sana bebas untuk mengekspresikan ide kita, karya kita, gitu kan. Dan kita memiliki power nih atas sosial media kita sendiri. Sebaiknya dan harusnya kita jangan sampai menyebarluaskan berita-berita yang mengandung hoax. Kalau tips dari saya, sebelum saya menyebarluaskan informasi-informasi atau berita-berita yang ada, itu saya pastikan dulu kebenarannya. Biasanya saya kalau misalnya nih beritanya ini ada fotonya, biasanya saya menggunakan fitur Google Image, terus kita lihat nih apa yang keluar dari Google Image tersebut, apakah beritanya relevan dengan artikel yang kita baca itu ataukah tidak. Selanjutnya dari tulisan. Nah, tulisan ini juga sangatlah gampang. Kita hanya melihat saja tulisan ini apakah menggunakan EYD yang benar. Apabila kita menemui berita yang mengandung banyak typo, menulis sembarangan, atau hanya berisi opini pribadi saja, itu dapat dipastikan bahwa berita tersebut mengandung hoax. Mungkin penutup dari saya yaitu ada quotes. Builds relationships. Relationships are built on trust, and trust drives reputation. Jadi sebuah konten itu di sosial media dapat membangun hubungan antara si pembuat konten dan netizen. Hubungan tersebut dapat membangun kepercayaan dan kepercayaan itu dapat mendatangkan pemasukan kepada kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Maharani Lulu untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Silakan pertanyaan untuk Kak Maharani tulis di kolom komentar. Nanti akan dibacakan di sesi akhir saat kita di sesi tanya jawab. Dari Kak Maharani, kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Gradila Apriani STMSI, Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Kapuas Sintang 2020-2025. Dan akan memberikan materi seputar tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19. Kepada Gradila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Ya, selamat siang semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi digital.
Saya mengucapkan terima kasih, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Kominfo untuk saya bisa berbagi, sharing, sama-sama kita belajar. Ya, sudah banyak yang kita dapatkan dari Mbak Elda, dari Mbak Maharani dan Pak Nurlianto. Saya di sini akan membawakan tentang kecakapan digital atau keterampilan digital. Saya izin share screen dulu ya. Baik, bisa dilihat untuk share screen-nya. Silahkan Bu Gradila kalau boleh di full screen Bu biar tampilannya lebih jelas. Oke, sudah ini sudah full screen. Belum full screen ini Bu. Full screen-nya. Nah, yang di sebelahnya 100% itu. Sebentar ya. Oke. Sudah belum ya? Belum ya. Bu, saya mohon izin untuk memberitahu caranya full screen. Di sebelahnya tanda minus, sebelahnya 100% itu ada tombol. Di sebelah kirinya. Nah, silakan diklik. Sudah. Silakan untuk dilanjutkan, Ibu. Mohon maaf ya. Ya, ini juga terkait dengan keterampilan digital juga. Baik, mungkin saya perkenalan sedikit ya. Jadi saya di sini Gradila Apriani, dosen fisip Universitas Kapuas Sintang di Nun Jauh Pedalaman ya. Kalau yang dari Jawa, Mbak Elda, mungkin Mbak Maharani mungkin tidak begitu pernah mendengar kata Sintang atau kota Sintang. Nah, di sini saya berada ya di pedalaman di daerah 3T. Baik, topik bahasanya adalah tentang tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Ya, topik bahasanya pembelajaran jarak jauh, PJJ, tantangan pembelajaran jarak jauh, peluang PJJ itu sendiri. Baik, saya langsung masuk, mungkin saya agak cepat supaya waktunya bisa efektif ya. Ya, memang yang namanya kita begitu kaget di kuartal pertama di 2020, kita seluruh dunia, bahkan bukan hanya Indonesia, terdampak COVID-19, dan ini menyebabkan berbagai sektor, terutama juga sektor pendidikan yang terkena dampaknya. Ya, jadi COVID-19 strategi impact on global education itu terjadi di seluruh dunia ya. Nah, ini saya ambil data dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana di 2020 datanya bahwa pendidikan Indonesia terdampak COVID itu ada 200.000 satuan pendidikan yang terdampak, kemudian 68,8 juta siswa belajar dari rumah dan 4,2 juta guru dan dosen belajar dari rumah. Ya, memang luar biasa dampak COVID ya, yang haruskan yang dulunya tatap muka secara konvensional, mau tidak mau, suka tidak suka, no have choice, bahwa kita harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau yang biasa kita kenal daring. Jadi seolah-olah ini menjadi satu disrupsi dari sektor pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia seolah-olah menjadi mati suri ya, bukan hanya di Indonesia tadi saya katakan, tapi pendidikan di Indonesia yang belum terlalu banyak mengenal daring atau PJJ itu menjadi seolah-olah mati suri kita pada saat di awal-awal pandemi COVID ya. Jadi mengalami revolusi total di sektor pendidikan. Nah, ini saya men-sharekan sedikit mungkin tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID ya, dari surat edaran Mendikbudristek nomor 4 tahun 2020. Jadi memang ada toleransi atau batas, kemudian kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terkait dengan adanya pembelajaran di masa COVID ya, seperti ujian nasional ya, kemudian UN dan UKK itu tidak menjadi syarat kelulusan ya, kemudian belajar dari rumah ya, ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, bahkan untuk BOS dan BOP itu sendiri juga mengalami kebijakan baru ya, artinya tidak menjadi satu hal yang dikhususkan atau capaiannya ya. Oke, saya lanjut. Apa sih pembelajaran jarak jauh ya? Pembelajaran jarak jauh atau distance education itu adalah pendidikan formal yang berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan dengan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Ya, jadi artinya pendidikan formal yang berbasis lembaga berarti artinya sekolah, ya universitas, ya semua sekolah tinggi dan sebagainya, itu yang kemudian tidak dapat
bertemu secara langsung antara elemen pembelajaran yaitu guru dan siswa, maka mau tidak mau bertemu melalui suatu sistem telekomunikasi interaktif, ya. Oke, saya lanjut, itu tadi definisinya. Nah, apa karakteristik pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, pengajar dan peserta didik tidak berada dalam satu ruang di mana saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, peran teknologi dalam pendidikan sangat penting pada saat PJJ, ya, kita perlu internet, kita perlu laptop, kita perlu HP, gawai dan sebagainya yang digunakan untuk mendukung PJJ itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menekankan pada cara belajar mandiri, namun tetap ada lembaga yang mengaturnya. Ya, jadi tidak secara otomatis seperti homeschooling dan sebagainya, tapi tetap ada lembaga yaitu sekolah, perguruan tinggi maupun sekolah tinggi dan sebagainya. Yang berikutnya, keterbatasan pada pertemuan tatap muka. Ya tentu karena memang yang namanya jarak jauh tidak bertemu, otomatis tidak ada sentuhan secara, katakanlah tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu secara face to face, ya. Yang kelima adalah fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Oke, itu karakteristiknya. Nah, model pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa, ya. Yang pertama ada luring. Luring itu di luar jaringan, artinya tidak menggunakan jaringan internet. Ya, contohnya menggunakan televisi, ya, kemudian modul, ya. Radio, kita tahu televisi itu TVRI selalu memberikan informasi-informasi pendidikan, ya, belajar lewat TV. Kemudian radio juga, dalam hal ini biasanya RRI yang saya tahu, tapi mungkin juga ada radio-radio swasta yang lain. Kemudian juga menggunakan modul belajar mandiri, menggunakan lembar kerja atau LKS, ya. Kemudian juga alat peraga dan media belajar, ya, yang ada di sekitaran kita, ya. Yang berikutnya adalah daring atau di dalam jaringan atau biasa kita kenal dengan online, ya. Artinya pasti pembelajarannya menggunakan gawai dan menggunakan jaringan internet. Tentu itu kuncinya supaya kita bisa saling terkoneksi, bisa saling terhubung antara satu dan lainnya tanpa batasan ruang dan waktu. Yang pertama tentu menggunakan aplikasi pembelajaran. Nanti saya akan sharekan sedikit tentang banyaknya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sekarang kita temui di era pandemi 19, ya, di era COVID-19 yang memang mengharuskan kita banyak menggunakan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, menggunakan Learning Management System atau LMS. LMS di sini contohnya seperti rumah belajar, ruang guru, ada kelas pintar, ada sekolahmu, ya, kemudian ada menggunakan WhatsApp, ya, kemudian YouTube, IG, Facebook, Classroom. Nah, itu semua digunakan sebagai learning management system. Yang ketiga adalah terpadu atau blend atau biasa dikenal juga dengan kata hybrid, ya. Jadi memadukan daring dan luring. Ya, jadi yang pertama di dalam terpadu atau blend ini menggunakan aplikasi pembelajaran juga, ya. Kemudian menghadirkan interaksi dengan guru secara daring dan juga secara luring, ya, baik online maupun tidak online, ya. Kemudian menerapkan sesi sinkron dan asinkron pembelajaran. Sesi sinkron di sini maksudnya adalah pembelajaran terjadi secara langsung melalui media komunikasi, ya, melalui internet, ya, teman, guru, kemudian kitanya sendiri bisa bertemu secara langsung walaupun lewat secara daring, ya, tapi artinya bisa berinteraksi, ya, bisa ngomong, ya, bisa melihat seperti misalkan saat kita seperti ini, ya, itu Zoom atau Google Meet, ya, itu namanya pembelajaran sinkron. Kalau asinkron itu artinya pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung, ya, atau tidak interaktif. Misalkan pemberian modul-modul lewat WA, ya, ataukah melalui Google Classroom, ya, video-video, YouTube dan sebagainya. Saya lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, akses ke pembelajaran daring. Ini contohnya saja saya ambil di sini ada rumah belajar, tadi ada Kuiper, ada Edmodo, ruang guru, ya, sekolahmu, Webex, ya, Cisco, kelas pintar dan lain sebagainya. Memang saat ini kita puji syukur kepada Tuhan bahwa
walaupun di tengah pandemi ini hikmah yang kita dapatkan luar biasa. Jadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita walaupun tidak ke sekolah tapi tetap bisa, atau tidak ke perguruan tinggi tapi kita bisa tetap belajar. Yang berikutnya adalah keunggulan pembelajaran jarak jauh. Keunggulan nanti hubungannya dengan peluang berarti ya. Yang pertama, jadwal mata kuliah atau pelajaran ini pasti lebih fleksibel, karena kan yang biasanya dari hari Senin misalkan sampai itu ada belajar sampai jam 2 katakanlah, itu sudah terjadwal bla bla bla. Nah, tapi kalau di daring ya artinya jadwalnya bisa lebih diatur supaya tidak kaku. Kemudian yang kedua mengurangi pengeluaran tambahan, artinya untuk ruang kelas, staf pengajar itu juga berkurang biayanya atau cost-nya. Anak-anak tidak perlu datang ke sekolah, ya tidak perlu bensin ke sekolah dan sebagainya. Peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar dan pada tahapan apa. Kemudian dari segi biaya, mata pelajaran atau kuliah pembelajaran jauh lebih murah ya, seperti itu. Kemudian materi bahan ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital ini memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca secara berulang-ulang dibandingkan pada saat kita tatap muka. Biasanya anak-anak hanya disuruh mencatat, lihat papan tulis dan sebagainya. Ya itu kalau biasanya di daerah-daerah, tapi kalau di kota-kota besar saya yakin bahwa ini sudah dilaksanakan. Kemudian kelemahan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, disiplin menjadi masalah bagi pendidik. Karena memang kadang-kadang ya saya terutama juga merasakan disuruh ngumpul, masih juga susah peserta didiknya, ya masih banyak alasannya ini, itu, jaringan, dan lain sebagainya, lelet, ya. Bahkan ada yang sampai harus manjat bukit kalau di sini, naik gunung untuk dapatkan sinyal, ya. Itu kalau misal kita temukan di daerah 3T. Kemudian saat siswa belajar di rumah, mereka mungkin dikelilingi oleh lebih banyak gangguan daripada saat belajar di sekolah. Ya, kita tentu tahu bahwa mohon maaf tidak semua rumah nyaman untuk belajar, ya tidak semua kondisinya nyaman untuk belajar. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik ini dapat memperlambat proses terbangunnya relasi sosial. Dalam arti human sosial social humanity-nya menjadi berkurang. Ya, padahal sebenarnya tujuan dasar dari pendidikan itu adalah itu juga ya, bagaimana terbentuknya relasi sosial. Yang keempat, keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi. Yang berikutnya adalah ini tadi kalau tadi kita berbicara tentang kelemahan, maka ini munculnya adalah tantangan. Apa sih tantangan PJJ? Tantangan PJJ itu yang pertama adalah kemampuan dari iptek ya, atau sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, tidak kita pungkiri ya bahwa saya juga belajar, saya juga terkejut waktu itu di awal pandemi, karena kita yang dulunya konvensional hanya tatap muka di kelas, kita bisa face to face dengan murid, dengan mahasiswa, tapi di sini kita harus menguasai teknologi, kita harus bisa Zoom, kita harus bisa Google Classroom, kita harus bisa membuat membuat materi-materi yang menarik dan seperti itu. Kemudian SDM ini juga tidak hanya mengacu pada pendidik tapi juga kepada peserta didiknya. Ya, bagaimana peserta didik itu dan orang tua juga harus tidak gagap teknologi. Yang berikutnya, metode pembelajaran dari konvensional ke daring itu luar biasa. Jadi banyak hal yang tidak kita temukan pada saat tatap muka akhirnya harus ditemukan pada saat pembelajaran PJJ ya. Kemudian interaksi. Nah, interaksi tentu menjadi berkurang ya. Artinya komunikasi menjadi semakin berkurang antara guru, antara pendidik dengan peserta didik. Tidak ada tadi yang saya katakan spirit social humanity-nya itu menjadi hilang, atau bisa dikatakan berkurang ataupun hilang ya, karena kita tidak bisa peroleh itu dari mekanisme digital. Kemudian dukungan orang tua dan siswa. Nah, ini juga perlu, tantangannya sebenarnya ini, karena banyak orang tua yang merasa mengeluh, termasuk saya punya anak juga yang sekolah semua. Ini membagi waktu antara saya harus bekerja, saya juga harus mendidik mereka di rumah, yang harusnya guru yang mengajar, tapi harus akhirnya saya yang mengajar. Ini banyak sekali keluhan-keluhan orang tua yang menjadi semakin tugas dan tanggung jawab orang tua semakin bertambah. Kemudian di Indonesia yang ini kita lihat bahwa ketidaksiapan infrastruktur, ini jelas kita lihat di Indonesia bahwa masih banyak
daerah-daerah yang belum terjangkau dari sinyal internet, sehingga mau tidak mau ya dan kita tidak bisa juga akhirnya siap untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian kesehatan, nah seperti ini sekarang saya sudah duduk di sini kurang lebih 2 jam, 1 jam lebih ya, itu lumayan punggung capek, kemudian mata juga ngeliatin laptop itu juga nggak enak. Bayangkan kalau siswa harus dari jam 7 sampai jam 2, itu liatin laptop, mantengin ke laptop, itu luar biasa, nggak enak. Jadi kesehatan mata, kesehatan telinga, karena menggunakan biasanya lebih banyak menggunakan headset, itu juga menjadi satu hal yang cukup membahayakan. Kemudian aktivitas, pasti bosan, pasti, karena nggak ketemu teman-teman seperti ini. Saya juga di sini sudah mulai bosan, walaupun saya pembicara. Yang bisa dibayangkan yang peserta pasti lebih bosan nih. Karena dengerin itu nggak enak ya. Jadi itu yang tantangannya. Kemudian kecanduan internet. Nah, kecanduan internet ya, ngelihat pembelajaran atau ngelihat laptop, tapi bisa saja sambil ngelihat yang lain, aplikasi yang lain. Saya banyak temukan itu di anak-anak ya, di mahasiswa, di anak saya juga begitu. Jadi hati-hati. Jadi sepertinya belajar tapi hanya ngelihat gawainya saja. Kemudian budaya, tata cara ini juga jadi satu tantangan karena kita tidak terbiasa dengan daring ini ya. Kita dipaksa daring karena di masa pandemi, mau nggak mau akhirnya dipaksa daring. Oke, lanjut. Kemudian peluang, ya. Nah, peluang pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa sebenarnya keuntungannya, ya. Yang pertama yaitu kesehatan, ya. Tadi kalau memang dari mata, dari telinga, dari punggung, pinggang sakit semua, tapi dari segi kesehatan karena kita ketemu dengan virus COVID ini, artinya dari segi kesehatan kita bisa meminimalisir resiko tertularnya virus, ya seperti itu. Yang kedua juga memacu kreativitas. Ini benar-benar saya rasakan karena saya sebagai pengajar juga luar biasa. Yang dulunya saya enak-enak aja nggak terlalu ribet, tapi sekarang harus ya saya harus cari bagaimana supaya bisa membuat satu materi yang lebih beragam ya. Kemudian yang ketiga, nah ini juga keuntungannya dapat diakses dari berbagai tempat. Nah, seperti ini saya bersyukur sekali. Kalau tidak pandemi mungkin kita tidak ketemu di Zoom atau di ruang Zoom webinar literasi digital karena kita tidak yang biasanya harus tatap muka ya, tapi kalau ini kita bisa mengakses dari berbagai tempat. Yang berikutnya melatih sikap kemandirian peserta didik. Jadi bahwa dengan belajar sendiri diharapkan peserta didik itu mandiri, tapi yang saya lihat kenyataannya kadang-kadang bukannya mandiri tapi malah manja kadang ya, karena kadang saya lihat ada anak-anak yang orang tuanya yang ikut serta membuat tugas dan sebagainya, membuat PR. Nah, itu hati-hati juga, akhirnya anak tidak mandiri ya. Nah, jadi yang terakhir adalah iman dan hikmat, bahwa kita tetap percaya bahwa di dalam setiap kejadian itu ada hikmah yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup manusia. Dan juga satu jadikan perhatian bahwa ternyata dengan adanya pandemi ini kita lebih bisa mempunyai rasa hormat, rasa respek kita, apresiasi kita terhadap guru, terhadap pendidik, terhadap dosen, bahwa ternyata jadi pendidik, jadi guru, jadi dosen itu tidak mudah karena orang tua yang bisa merasakannya sekarang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Bu Gradila untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Ibu Gradila sekaligus menutup sesi pemberian materi dalam webinar kali ini. Dan sebelum saya menuju ke narasumber yang berikutnya, sebelum saya menuju ke sesi tanya jawab, saya akan memfilter beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan dalam sesi kali ini, ada keterbatasan waktu sehingga satu narasumber hanya akan mendapatkan satu pertanyaan. Saya menuju ke Kak Elda di sini. Kak Elda, ada pertanyaan. Saat ini kan banyak budaya Indonesia yang saat ini dijiplak oleh negara asing. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia mengenalkan bahwa ini budaya asli Indonesia agar negara lain tahu bahwa itu adalah milik Indonesia? Silahkan Kak Elda. Oke, Aulia. Jadi ini dibutuhkan kerjasama yang menyeluruh ya. Ini kita sebagai masyarakat Indonesia, ini saatnya kita bergerak bersama dan melestarikannya bersama.
Jadi ini bukan urusannya sendiri-sendiri. Nggak nanti pas waktu ada kelihatan yang sepertinya ngejiplak, baru rame. Bareng-barengnya tuh ngerameinnya, ngerespon rame-rame, bereaksi rame-rame gitu. Tapi kita harus bersama-sama memfokuskan sebenarnya yang lebih penting apa. Berarti itu menunjukkan kalau sepertinya kita kurang nih dalam memperkenalkan atau mengkoar-koarkan budaya kita sendiri. Di luar yang sifatnya fisik seperti seni dari seni terus misalnya adat, budaya, seni tari atau seni musik gitu ya, yang kelihatan jelas yang mungkin masyarakat internasional bisa lihat dan cepat untuk bisa ini kayaknya lucu nih dari Indonesia nih gitu. Tapi ada yang lebih penting juga yang sifatnya budi, akal dan budi, karakter bangsa Indonesianya sendiri itu juga kita harus tunjukkan. Apakah dengan bereaksi beramai-ramai itu sesuatu hal yang bijak untuk kita lakukan bersama? Itu kan kita bisa juga buktikan dari situ. Kita bisa menunjukkan dari segi itu, oh ternyata netizen Indonesia asik kok dalam menanggapinya, cukup suportif, dan di situ kan mereka bisa juga akhirnya melihat ternyata secara cita rasa karyanya itu Indonesia juga keren banget ya gitu. Berarti di situ akan muncul sebuah rasa respect, saling menghormati, dan akhirnya kita juga bisa dikenal lewat cara yang lebih kemanusiaannya yang juga muncul gitu. Dan itu adalah tugas kita semua bersama untuk kesadarannya ini budaya Indonesia. Ini budaya Indonesia. Kita harus memahami dulu fondasi yang membentuk fondasi kebudayaan Indonesia itu apa. Nah, kita di situ mulai gerak. Oke, terima kasih banyak Kak Elda untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga cukup menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Ya. Saya langsung saja bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Gradila. Ibu Gradila, ini ada pertanyaan dari Helmi Faridi. Pertanyaannya adalah, jika kecakapan digital dalam pendidikan hanya dimiliki oleh para guru, sedangkan siswa tentu tetap ada kendala pada PBM. Bagaimana caranya agar kecakapan digital ini juga sampai kepada siswa? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk siapa tadi, Helmi ya, Mbak Aulia ya. Iya. Memang ya salah satu keterbatasan kita, terutama di Indonesia terkait dengan PJJ ini adalah itu tadi yang saya katakan bahwa tantangannya adalah kesiapan dari SDM-nya itu sendiri. SDM itu sendiri memang tidak hanya guru pastinya, karena elemen pembelajaran itu kan pasti guru dan siswa. Nah, memang kita dituntut sekarang tidak hanya guru yang harus tidak gaptek, tapi juga sebenarnya siswanya yang juga harus melek teknologi. Nah, salah satunya mungkin yang kurikulum baru atau yang saya pernah baca itu adalah memang sekarang banyak sekolah-sekolah yang memasukkan tentang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Artinya bahwa dari sejak dini sudah mulai dikenalkan bahwa kita memang hidup di era atau revolusi industri yang serba teknologi, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, siswa atau mahasiswa itu harus belajar ya, dan belajar tentang teknologi. Dan belajar teknologi itu juga tidak hanya dari sekolah, tapi juga bisa dari lingkungan sekitar, dari teman-teman, dari media sosial, dan dari mana saja. Karena saya yakini bahwa belajar itu tidak hanya melulu dari sekolah. Sekarang bisa dari mana saja. Itu hikmah yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu ya. Jadi tetap semangat untuk siswa, tetap cari ilmu pengetahuan, jangan hanya di sekolah, jangan hanya di kampus, tapi dari mana saja tetap harus semangat belajar.
Itu saja sih yang bisa saya berikan ya, Mbak Olia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Gradila untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga cukup menjawab Mas Helmi. Tadi diajukan oleh Mas Helmi pertanyaannya. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Ada Pak Nurlianto. Pak Nurlianto, ini ada pertanyaan dari Marcelina. Dan pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui ciri-ciri website phishing, real atau hoax dalam media sosial. Silahkan Pak Nurlianto. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa itu adalah phishing atau apa gitu kan. Yang pertama tadi kita lihat di pojok kiri atas ya, pada domain name-nya itu biasanya website yang aman itu aman untuk kita akses itu ada gambar gemboknya ya. Artinya website tersebut menggunakan sertifikat SSL. Jadi itu sudah terverifikasi oleh penyedia web hostingnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita pastikan domain name-nya ini sama enggak dia dengan website officialnya perusahaan yang akan kita akses itu. Misalkan bank ya, kita cek dulu domainnya. Bagaimana cara mengeceknya apakah yang benar yang mana gitu kan. Kita cari official pada akun sosial medianya. Itu kan biasa kalau dalam lembaga yang terverifikasi kan ada tanda centang birunya. Nah, kita lihat di situ websitenya sama atau tidak. Nah, kita pastikan di situ. Nah, kalau tidak sama lebih baik kita hindari seperti itu ya. Walaupun tawarannya di situ menggiurkan. Kemudian biasanya yang sering terjadi ini di akun media sosial ya. Ketika kita mungkin pernah kawan-kawan mengalami, misalnya kita mengikuti memfollow akun marketplace ya, ataupun akun dari misalkan perusahaan yang menyediakan saham atau apa sebagainya. Mereka kan itu kan akunnya kan terverifikasi ya, ada centang birunya gitu kan. Tapi ketika kita follow, nanti ada ekor-ekornya tuh. Nah, itu akun-akun palsunya banyak mengikuti kita. Nah, itu pura-puranya mereka kasih centang biru di sampingnya, itu kita harus hati-hati seperti itu. Ada bedanya antara centang biru yang terverifikasi yang asli dan yang dibuat-buat itu. Nanti kawan-kawan bisa mengetahui perbedaannya seperti itu. Paling tidak ya kita harus lebih banyak hati-hati ya, cross check ya dari website aslinya, kemudian akun official media sosialnya seperti itu. Mungkin itu Bu Aulia. Oke, terima kasih banyak Pak Nurlianto untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga cukup menjawab Mbak Marcelina yang tadi bertanya kepada Pak Nurlianto. Dari Pak Nurlianto saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Mbak Maharani. Mbak Maharani, ini ada pertanyaan dari Helmi. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengambil foto dari akun orang lain untuk kita jadikan bahan desain kita yang akan kita posting di sosial media, tetapi tidak mengambil keuntungan finansial, artinya hanya untuk sekedar konten saja. Silahkan Mbak Maharani. Oke. Sebaiknya ya, sebagai pengguna media sosial yang bijaksana, kita itu sebaiknya kalau ingin mengambil konten orang lain, mengambil foto orang lain, itu sebaiknya kita minta izin dulu. Walaupun kita tidak mengambil keuntungan atau hanya untuk sebagai desain, itu sebaiknya bijaksananya kita minta izin dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita mengambil foto dan si pemilik fotonya ini tidak terima, itu akan bisa dijadikan sebagai kasus itu. Nah, sebaiknya kita minta izin dulu, walaupun si pemilik fotonya itu tidak membalasnya atau apa, setidaknya kita sudah memiliki itikat baik untuk meminta izinnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Maharani untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita. Semoga cukup menjawab. 4 narasumber sudah memberikan jawabannya masing-masing. Dan tiba waktunya saya untuk mengakhiri acara pastinya. Tapi sebelum acara diakhiri, marilah kita foto bersama. Jadi saya persilahkan untuk seluruhnya, teman-teman peserta, teman-teman narasumber, yuk dinyalakan kameranya, kita foto bareng sebelum acaranya diakhiri. Saya berikan waktu 10 detik untuk seluruhnya. Mungkin ada yang mau bersiap, silahkan. Saya juga sampaikan ya kepada teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi pretest dan juga post-test yang sudah di-share di kolom komentar agar Anda bisa mendapatkan sertifikat digital. Oke,
Kita mulai foto-fotonya. Ada berapa slide kita, guys? Ya, sabar-sabar. Oke, saya akan ada beberapa kali sesi foto. Untuk sesi foto yang pertama, saya akan berfoto sebentar dengan teman-teman narsum. Nah, teman-teman narasumber, tadi ada Mbak Elda, ada Pak Nurlianto, ada Kak Maharani, lalu juga ada Bu Gradila. Kita foto bersama-sama untuk yang pertama kali di sesi kali ini. Bersiap? Oke, kita foto bersama. Sepertinya Kak Elda ketutupan sama mikrofon saya ini ya. Sudah. Nah, oke. Kita foto bersama. Saya countdown dari sini, tersenyum yang manis ke kamera, tangannya boleh diangkat. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita foto seluruhnya. Teman-teman peserta yang kameranya masih off, yuk kita foto bareng. Semua peserta, semua narasumber kita foto. Siap? Oke. Yang belum menyalakan kameranya, ayo dinyalain dulu yuk, kita foto bareng. Kita mulai slide yang pertama. 1, 2, 3. Ada lagi? Satu slide terakhir. Kalau wajah Anda tidak muncul di slide yang pertama tadi, mungkin ada di slide yang kedua. Silahkan dilihat. 1, 2, 3. Oke. Sesi foto bersama ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, tapi sebelum saya akhiri, seperti biasa yang ditunggu-tunggu, saya akan mengumumkan siapa-siapa nama yang menjadi calon pemenang untuk sesi kali ini. Dan tapi belum tentu ya menjadi pemenang karena masih ada verifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim di sini. Misalkan Anda sudah pernah menang, secara otomatis pasti akan gugur. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah Anda akan menjadi pemenang yang berhak mendapatkan 1 juta untuk 10 orang pemenang, silahkan follow Instagram litdik.kalimantan, nanti akan di follow up di sana. Saya sebutkan nama-namanya. Yang pertama ada Janet Laksmiwati, yang kedua ada Entin, yang ketiga Marcelina, keempat Christina, kelima ada Nia, yang keenam ada Helmi, ketujuh Violeta, dan yang kedelapan Ayu. Nama-nama tersebut silahkan pantau terus Instagram litdik.kalimantan. Kalaupun nama Anda tidak saya sebutkan dalam sesi kali ini tadi, silahkan tetap terus pantau. Siapa tahu ternyata ada nama yang sudah pernah menang dan gugur, akhirnya nama-nama peserta yang tidak disebutkan itu mungkin akan naik menjadi pemenang yang berhak mendapatkan 1 juta untuk 10 orang pemenang. Oke, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Elda, lalu juga Pak Nurlianto, Kak Maharani, dan Bu Gradila untuk seluruh ilmu pengetahuan yang sudah di-share kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu pengetahuan yang baik dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang aktif dari awal hingga akhir, bahkan aktif untuk bertanya di kolom komentar. Semoga apapun yang kita terima ini menjadi ilmu pengetahuan yang baik bagi teman-teman peserta, dan juga teman-teman peserta bisa menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari
kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu.